Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rene Rizkia dari 11 3. Di sini sama seperti video sebelumnya, saya akan membawakan 3 materi. Ya, 3 materi dulu. Saya materi yang akan saya bawa. Yang satu ada media penghubung jaringan. Yang kedua ada protokol jaringan komputer, dan yang ketiga adalah protokol dalam pengalamatan jaringan. Langsung saja kita ke materi 1. Di sini ada media jaringan komputer. Jadi media jaringan komputer ini adalah penghubungnya untuk kita saling bertukar informasi atau data atau apapun. Jadi tanpa media penghubung ya kita tidak akan bisa menggunakan seperti contohnya tidak bisa menggunakan WA, email, dan lain-lain. Di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu ada yang kabel dan nirkabel. Kita mulai dari kabel dulu. Jadi kalau misalkan dari kabel ini di apa ya, berarti semacam disambungkan lah, atau istilahnya dicolokin lah ke komputer. Jadi seperti materi sebelumnya yang seperti topologi, itu topologi sudah pasti ini ya menggunakan kabel. Nah, di sini juga yang media ininya ada kabel juga ada jenis-jenisnya. Ada yang satu TP atau unshielded twisted pair, yaitu ini kabel yang diisi tembaga kecil namun tanpa pelindung elektromagnetik. Yang kedua ada STP, berarti shielded twisted pair. Bedanya dengan UTP, kabel STP ini sudah dilapisi pelindung anti elektromagnetik, jadi aman, lebih aman dari gangguan elektromagnetik dan lain-lain. Disclaimer, kabel UTP atau STP ini yang biasa digunakan dalam media jaringan LAN atau local area network atau seperti di sekolahan. Materi ketiga, ada kabel koaksial. Nah, kabel koaksial ini bisa dibilang kabel yang sudah usang atau penggunaannya sudah lama, karena ini bukan tidak berfungsi, mungkin jadul ya. Jadi tidak bisa istilahnya spesifikasinya tidak worth it untuk digunakan di era digital seperti ini ya, koaksial. Nah, ada juga yang terakhir kabel fiber optik. Jadi kabel fiber optik ini berisikan serat kaca di dalam kabelnya. Jadi kabel fiber optik ini jelas kabel yang paling cepat, dan ya untuk biayanya juga memang agak mahal untuk pemasangan kabel fiber optik ini ya. Dan yang kedua ada berarti lebih ke jenis, sama seperti tadi, yang tadi kabel, kalau sekarang nirkabel. Jadi media nirkabel ini tanpa kabel atau bisa disebut wireless. Contoh-contoh medianya di sini ada contohnya seperti WiFi yang sering kita pakai saat ini. WiFi juga itu termasuk ke media jaringan nirkabel, karena cara menggunakannya itu kita tidak perlu kabel, kita hanya perlu menghubungkannya saja. Yang kedua seperti Bluetooth. Nah, Bluetooth juga seperti kita gunakan jika Anda mempunyai TWS. TWS itu semacam headset yang disambungkan menggunakan Bluetooth. Nah, itu termasuk Bluetooth juga. Yang terakhirnya seperti gelombang elektromagnetik atau
yang biasanya kita pakai itu seperti di remote TV itu adalah jaringan nirkabel juga, namun disalurkannya menggunakan media elektromagnetik. Di materi 2 saya akan menjelaskan tentang protokol jaringan komputer. Jadi protokol jaringan komputer ini adalah semacam aturan dalam jaringan komputer. Jaringan komputer juga tidak asal terhubung saja. Itu juga kita ada semacam peraturan atau protokol yang harus digunakan tergantung kegunaan fisiknya masing-masing. Yang ada jenis-jenisnya juga. Yang satu ada TCP atau garis miring IP lah. TCP ini Transmission Control Protocol, atau IP-nya itu Internet Protocol. Jadi ini adalah elemen utama internet. Jadi ini tuh bertugas untuk mengatur pengiriman data. Yang kedua ada HTTP atau HTTPS. Nah, HTTP atau HTTPS ini sering kita gunakan atau malah sering kita temui misalkan saat kita memasuki web atau apapun yang biasanya bertuliskan HTTP atau HTTPS. Nah, itu juga termasuk protokol dalam jaringan. Nah, kepanjangan HTTPS itu Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, itu untuk HTTPS. Jika HTTP ya berarti tidak ada secure-nya. Ya, terus ada DNS atau Domain Name System. Domain itu seperti apa ya, semacam alamat lah yang diubah menjadi alamat IP. Misalkan contohnya google.com. Nah, google.com itu adalah alamat biasa, lalu dengan DNS ini kita ubah menjadi alamat IP address. Nah, seperti itu. Jadi intinya protokol itu adalah bahasa komunikasi yang disepakati oleh lembaga yang berkaitan dengan ini untuk komputer bisa saling mengerti atau terhubung. Dan di materi ketiga saya akan menjelaskan tentang protokol pengalamatan jaringan. Jadi protokol pengalamatan jaringan ini adalah bagiannya dari IP address dan MAC address. Jika sebuah perangkat komputer seperti contohnya handphone yang saya gunakan untuk merekam ini, dan laptop atau komputer dan lain-lain, jika tidak ada alamat maka tidak akan tersampai datanya. Atau contoh sederhananya seperti kita membeli paket di online platform. Jika kita tidak mencantumkan alamat, maka kita tidak bisa memesan. Kita tidak akan mendapat data atau barang yang kita inginkan karena tidak memiliki alamat. Jadi alamat ini adalah suatu hal penting dalam komputer. Jika tidak ada alamat maka data tidak akan terkirim. Di alamat juga ada beberapa jenis. Ada IPv4, yaitu format angka 32 bit. Contohnya seperti 192.168.1.100. Contohnya seperti itu. Itu adalah alamat IPv4 atau alamat yang menggunakan 32 bit. Ada juga IPv6 atau yang ke-6, itu format alamatnya lebih panjang, ya ada 128 bit. Berarti contohnya seperti ya 2000, contoh alamatnya seperti 2001.2. Oh ya, disclaimer untuk yang IPv6 dalam alamatnya menggunakan abjad juga seperti ABC. Jadi ya memang kalau disebutkan agak rumit ya. Udah langsung itu kita ke MAC address. Jadi MAC address juga seperti yang sudah bahas
di video sebelumnya, yaitu alamat fisik yang tertanam di setiap perangkat media jaringan, sifatnya tidak bisa diubah, jadi sudah permanen dari sananya. Nah, yang kedua itu ada address resolution protocol. Jadi itu adalah yang menerjemahkan IP menjadi MAC address supaya perangkat bisa saling terhubung lah. Nah, jadi fungsinya si ARP ini atau Address Resolution Network ini adalah penerjemah dari alamat IP menuju atau ke MAC address. Ya, sekian materi yang saya sampaikan di video tadi. Mohon maaf bila ada salah pengucapan atau kekurangan materi yang saya sebutkan. Mungkin kedepannya akan saya buat lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.